Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal cara mengenali bahan pelumas ya. Mungkin banyak yang mengklaim ya bahwa mengetahui bahan pelumas itu mudah, gampang, tinggal lihat ke safety datasheet. Itu salah ya. Enggak semua oli melampirkan bahan olinya di safety datasheet. Ada yang nggak mau. Yang paling ditampilkan itu ya ester atau apa gitu ya, aditifnya yang persentasenya itu kurang dari 2,5%. Mengandung ester benar, tapi kalau bahannya ester ya salah ya. Penulis mau bahas ini itu soalnya kok ada ya orang lagi sih Bro Adi lagi ya. Sebelumnya penulis sudah pernah bahas bahwa Bro Adi ini pernah posting oli diesel ya, disebut oli diesel disebut bahannya ester tapi ngaku-ngaku sintetik. Padahal ketika dicek di website resminya, oli tersebut disebut adalah oli mineral. Ya mungkin sales ini orangnya ya, karena terus nggak kapok-kapok lagi penulis posting soal perbedaan bahan mineral dan sintetik ya. Itu si Bro Adi ini posting ya, yang intinya kalau Jerman itu nggak boleh pakai nama fully sintetik kalau nggak 100% sintetik ya, intinya kayak gitu. Dia posting 3 merek oli. Nanti mungkin penulis akan cari satu-satu apa bener 3 merek oli tersebut sesuai dengan namanya, sesuai dengan klaimnya fully sintetik. Ya untuk yang penulis ingin yakinkan itu adalah yang oleh websitenya Loikiwi Moly sendiri disebut sebagai fully sintetik. Penulis sudah nggak percaya lagi dengan Bro Adi ya, soalnya sebelumnya ngomong olinya sintetik tapi ternyata mineral. Kacau lah, wong oli mineral disebut sintetik, yang ngomong itu websitenya. Karena yang sekarang ini ngomong asal jeplaknya fully sintetik, penulis cari di website resmi. Akhirnya ya penulis pun nemu Syntheon oil atau apa gitu. Dan penulis lihat di produk datasheet PDS ya, kadang ada yang punya technical datasheet, disebut oli tersebut adalah fully sintetik. Jadi di sini jadi di sini kita mau coba cari olinya produknya Liqui Moly ya. Pertama tipenya engine oil. Terus setelah itu oil type-nya partial sintetik, sintesis teknologi. Dari sintesisnya ini fully sintetik, ini maksudnya fully sintetik ya. Kita cari fully sintetik.
Terus sini ada Shin Oil Energy 0W40. Ya, produknya seperti ini. Ini fully synthetic ya. Kita lihat deskripsi. Fully synthetic low viscosity motor oil. Oke ya, fully synthetic ya disebut itu nyebut ngaku-ngaku fully synthetic. Katanya Bro Adi ini kalau bahannya nggak 100% sintetik, nggak berani pabrikan Jerman mengklaim olinya fully synthetic. Ya, bener nggak bahannya 100% sintetik? Nah, dan ternyata si pabrikan ini bagus ya, Liquimoli. Jujur nyebutkan sedikit bahan oli, soalnya nggak semua spesifikasi nyebut lengkap ya. Kebetulan yang penulis cek ini nyebut lumayan lengkap. Jadi bahannya adalah ya memang ada 1 decene. 1 decene itu biasanya cirinya PAO. Nah, tapi terus ada bahannya oli mineral. Kira-kira berapa persen? Maksimal 20% atau berapa? Nah, kan berarti bukan 100% sintetik. Ini jelas ya, fully synthetic. Penulis sudah download datasheetnya. Ini the product information Shin Oil Energy 0W40. Shin Oil Energy SAE 0W40 is a modern fully synthetic. Ya, ini jelas fully synthetic. Terus ada datasheetnya nih. Datasheet. Nah, ini Shin Oil Energy 0W40. Jelas ya. Kita lihat kandungannya. Ada 1 decene. 1 decene ini artinya ya biasanya PAO ya. Homopolimer hydrogenated. Ya, 1 decene ini biasanya mengacu ke PAO. Kandungannya 40 sampai 60, maksimal 60%. Ini yang akhirnya ini ya. Highly refined mineral oil, oli mineral nih ya. Oli mineral, highly refined. Kalau ini biasanya grup 2 mungkin ya. Ini lihat konsentrasinya 10 sampai 20%. Ini artinya apa? 20%-nya oli mineral. Biasanya kalau gini ini nggak disebut fully synthetic, tapi blended. Nah, itu sama orangnya ngaku-ngaku kalau nggak 100% bahannya PAO, nggak mungkin disebut fully synthetic. Pasti disebut blended. Nah, tapi ternyata ini nyatanya oli Shin Oil Energy 0W40 yang di klaimnya datasheetnya fully synthetic, ini ternyata ada kandungan mineral 20%. Nah, itu loh yang bikin males sama sales itu. Ini ada esternya ya. Ini ester bisektudimetil butil. Ya, wis mbul pokoknya ada esternya. Maksimal 2,5%. Wah, katanya bahannya full sintetik, tapi ternyata ada 20% oli mineral. Ini apa? Jadi omongan sales itu bohong kok. Terus berikut contoh perbandingannya. Kalau mobil One Racing 0W30 ini bahannya penuh sudah lihat datasheetnya yang ini. Safety datasheet mobil One Racing 0W30 Exxon Mobil. Nah, ini kelihatan jelas ya. 1 decene homopolar hydrogenated 70 sampai 80%. Nah, ini baru beneran fully synthetic, fully PAO. Ini beneran PAO.
Ini baru pantas ngomong kayak gitu. Ini moli ini mungkin aditif EP-nya ya, organomoly sulfur kompleks ini. Molybdenum disulfide kan, moli sulfur. Jadi sama molybdenum disulfide. Ini ada esternya juga, tapi kecil ya, 1%. Yes, yang jelas ini 80% PaO ini lebih sintetik daripada yang contoh tadi, contoh apa namanya, Liquimoly Syntoil 0W40 ya, jauh lebih sintetik. Tapi yang tadi nyebut fully sintetik, ini tadi Mobil One ya fully sintetik juga. Ya tinggal dilihat level mana yang paling tinggi, fully sintetiknya Mobil One apa Liquimoly. Ada mineralnya, tapi sama Liquimoly disebut fully sintetik. Jadi jelas bahwa omongan dari Bro Adi ini ngawur ya, asal jeplak tro ya, sama kayak sebelumnya. Oli mineral disebut sintetik. Nah inilah yang bikin kita apa, ketipu gitu loh ya. Sama sales ngomongnya asal jeplak, sementara kita sendiri sulit untuk membuktikan sebaliknya. Jadi jeplak itu cuma omongan saya enaknya dewe tanpa ada dasar bukti. Nah cuma kebetulan penulis beberapa kali menjumpai omongannya ini nyeleneh ya, kelihatan jelas di website olinya mineral tapi disebut sintetik, kelihatan jelas di website di spesifikasi bahwa olinya itu enggak full 100% sintetik tapi disebutkan fully sintetik. Jadi omongan Bro Adi ini enggak tepat. Tapi gimana kalau misalnya ada yang sulit untuk ditelusuri? Karena enggak semua pabrikan menampilkan bahan itu di safety data sheet. Jadi kayak contohnya Mobil One itu nggak nyebutkan di datasheet. Berikut ini adalah contoh Mobil One V-Twin 20W50. Ini contoh datasheetnya, safety datasheet dari Mobil One V-Twin 20W50. Kita cari, kelewatan. Jadi nggak kelihatan ya bahan utamanya apa ya, yang kelihatan cuma gini loh ya, nggak ada bahan utamanya. Semua ini kurang dari 1%, ini kurang dari 5%. Polyolefin, polyamine, succinimide, ini mungkin apa ya, viscosity index improver kali ya. Nah, Aspar graph 29 CFR 1910.1200 formula is considered a trade secret and specific chemical identity and exact percentage concentration of composition may have been withheld. Jadi berdasarkan aturan ini, formula dianggap sebagai rahasia perusahaan, rahasia dagang, dan bahan kimianya, identitas bahan kimianya dan persentasenya atau konsentrasinya tidak akan dibagikan. Jadi emang ini untuk safety datasheet ini ada yang dirahasiakan, jadi nggak disebut semua. Di safety datasheetnya nggak ada. Yang tersebut cuma ester kok, tapi kan esternya cuma 2,5%. Nah terus untuk sementara dulu yang safety datasheet dulu, bahan oli itu kita bisa lihat dari
namanya lah ya. Kalau ester pasti ada tulisannya kata-kata ester. Di alkil C apa gitu terus ester. Kalau misalnya bahannya mineral, nah ini bervariasi. Jadi ada yang nggak nyebutnya sebagai mineral, tapi hidrogenated. Nah, hidrogenated adalah sebuah fungsi, adalah sebuah proses ya. Proses untuk membuat oli mineral, bahan grup 2 atau grup 3. Jelas kelihatan hidrogenated itu adalah proses yang digunakan untuk proses pembuatan oli bahan grup 2 dan 3. Kelihatan jelas ya, sebut hydrogenated based oil. Nah itu jelas grup 2 atau grup 3, wis pokoknya oli mineral lah. Terus ada juga yang refined parafin. Nah parafin adalah bahan oli yang masuk kategori grup 3 atau ke bawahnya. Jadi makin makin murni, makin tinggi levelnya. Jadi penulis sebelumnya sudah nyebutkan bahwa kalau oli bahannya parafin, oli mineral itu makin murni makin banyak parafinnya ya. Dan yang 100% parafin itu dicapai dengan proses sintetik dengan bahan dari gas alam. Prosesnya disebut gas liquid, pakai proses sintetik. Nah, ini sekarang ini sudah disepakati bahwa yang kalau bahannya grup 3 bahannya dari yang gas liquid ini, dari proses sintetik ini, olinya nggak apa-apa disebut sintetik karena prosesnya memang pakai sintesis. Ya wis pokoknya yang jelas itu pabrik yang menuntut yang bilang speknya jangan disintetikkan itu sekarang juga sama ya. Pabrik yang dulu nyebut kalau sintetik itu cuma PAO, sekarang juga paling sama saja pakai grup 3+ ya, karena konsumen sudah menerima. Ya yang jelas kalau ada kata-kata parafin itu oli mineral. Kalau aromatik, nah itu biasanya yang masih grup 1. Nah kalau ada natalin atau apa itu ya, itu ya grup 1 juga. Jadi ya kita harus paham lah proses itu. Kadang namanya ada aneh-aneh pakai C bla bla. Nah wis kalau itu ya rumit itu ya. Ya kita terpaksa harus tengah-tarisan. Tapi masalahnya ya nggak semua mencantumkan itu. Ada yang menyebutkannya sebagai classified, nggak dibagikan. Kalau sudah classified mau apa? Nggak bisa. Kita harus coba alternatif lain. Ya lanjut. Cara lain bagaimana? Cara lain ini sebenarnya juga termasuk sulit juga ya. Kita harus membaca data flash point dan volatility, penguapan. Jadi flash point ini adalah data stok apa itu kalau kayak aneh rasanya. Flash point itu adalah data mudah atau tidaknya terbakar.
jadi satuan suhu ya. Suhu berapa derajat cairan tersebut akan terbakar. Ini urutannya sudah pas. Jadi grup 1 itu paling mudah terbakar, suhunya rendah. Yang grup 5 itu paling sulit. Jadi urutannya dari grup 1, grup 2, mulai dari yang paling mudah terbakar ya. Grup 1, grup 2, grup 3, PAO, terus baru kemudian ester. Jadi urut ya, enak. Nah, kita tinggal cari kekentalannya berapa. Nggak usah ya, nggak usah ya, kita tinggal cari plus poinnya di spesifikasi oli yang kita lihat itu, plus poinnya berapa. Kalau rendah berarti mayoritas bahannya adalah bahan grup 1. Kalau tinggi berarti ester atau PAO. Dah, tuh nanti menulis kasih contoh juga. Ada yang berdasarkan referensi. Selanjutnya adalah daya penguapan. Nah, kalau daya penguapan ini macam-macam, karena ada variasinya banyak. Kalau daya penguapan ini urutannya agak ribet ya. Yang pertama kita harus tahu kekentalannya dulu. Untuk membandingkan, kita harus membandingkan yang kekentalannya sama. Jadi kalau beda nggak bisa kita buat perbandingan, karena penguapan ini tergantung pada kekentalan juga. Makin encer, oli makin mudah menguap. Ya, itu termasuk PAO juga ya. Jadi untuk bisa membandingkan, kita wajib tahu kekentalannya. Dan dari kekentalan ini, kalau udah sama, kita bisa bandingkan. Kalau dari data yang penulis punya, urutannya adalah yang paling mudah menguap itu adalah grup 1. Terus habis itu grup 2. Habis itu grup 3. Habis itu PAO. Habis itu grup 3 plus. Jadi grup 3 plus itu daya penguapannya kecil. Nah, ini yang bisa kita pakai sebagai perbandingan. Tapi ingat ya, oli makin encer makin mudah menguap. Kita harus bandingkan dari ukuran yang sama. Kebetulan penulis ada data ya, data perbandingan antara PAO dengan GTL dengan grup 3 plus. GTL itu kalau produknya produk Shell Pure Plus ya, Shell Ultra Pure Plus ya, itu contohnya. Jadi dari data tersebut kelihatan bahwa yang encer itu lebih mudah menguap. Sementara itu dari bahan yang sama, untuk kekentalan yang sama, itu GTL
lebih sulit untuk menguap, jadi angka penguapannya kecil. Jadi angka volatility ini biasanya adalah prosentase yang hilang ketika dilakukan pengujian. Jadi apa ya namanya, apa namanya, datanya sih NOAK. Yang NOAK-nya sendiri ada kata lainnya apa ya, high temperature loss atau apa gitu loh ya. Yang jelas persentase hilangnya ini yang diukur. Ya tentu kalau beda standar, beda angka ya, nggak bisa kita bandingkan. ASTM-D berapa gitu ya yang dipakai. Yang jelas dari angka penguapan ini kita bisa tahu. Jadi ya sudah ada data itu. Jadi dengan data ini kita jadi bisa lebih memprediksi sebenarnya bahannya yang mana yang lebih murni. Nggak perlu membandingkan nggak perlu mendengarkan keterangan dari salesnya, klaim-klaim dari sales ya, termasuk klaim-klaim dari pabrik olinya, ngaku-ngaku pabrik oli sintetik padahal enggak. Nah itu bisa kita cek dari situ. Jadi misalnya ada 2 oli ya, enaknya apa wis pokoknya penulis nanti cari contoh. Jadi ini pakai contoh ini saja ya, dari Mas Adi, disebut full PAO VHWI tapi dia ngaku synthetic blend. Jadi oli ini disebut oli full PAO VHWI, ngakunya synthetic blend. Olinya seperti ini, long time high tech 5W30, synthetic teknologi. Ya olinya seperti ini. Dari datasheet long time high tech SAI 5W30 ini mungkin yang pertama ini kayaknya additive viscosity index improver, yang kedua ini parafin bahannya mineral, yang kedua ini aromatik mungkin ya, bahannya mineral juga, yang ini naptalin bahannya mineral juga, entah yang mana ya, tapi yang jelas ini kayaknya mineral semua. Nah dari kita lihat dari spesifikasinya, viscosity 100 nya 12, terus plus 130. Nah ini evaporation loss NOAK ini cuma 10, tinggi angkanya 10%. Kita bandingkan dengan yang sama-sama mana ini, Redland oil 5W30, bahannya polysynthetic ester. Nah di sini kekentalan 100 nya 11,9, NOAK nya cuma 6, jauh bedanya ya, angkanya beda jauh. Di sini penulis nggak butuh viscosity index karena yaitu oli bisa ditambahi additive viscosity index improver, jadi ini bisa diabaikan saja. Jadi oli ini jelas nggak sesuai dengan klaimnya ini yang disebut full PAO VHWI, nggak sesuai klaimnya ya, karena dari datanya evaporation loss nya saja angkanya tinggi. Terus berikutnya yang ini full PAO VHWI disebut itu olinya ini, padahal ini nggak ada keterangan sintetiknya. Ini datanya. Nah lihat 50% ini bahannya jelas poli mineral, high refined mineral, ini mineral semua ya. Lihat ini ya, kekentalan 100 10,8.
evaporation-nya loss 98. Jadi evaporation loss ini angkanya besarkannya kalah dengan yang apa ini yang ester ini ya 6. Yang berikutnya ini oli redline PAO, fully synthetic PAO ester, kekentalannya 11,2, NOAC-nya cuma 5. Nah, NOAC cuma 5 ini menunjukkan apa perbedaan ekstrim ya kekentalan. Ya, terus ada lagi kita cek yang oli full sintetiknya. Penulis ini nemu ini oli full sintetik dari Liquimoli, fully sintetik ya. Datasheetnya kita lihat, ternyata ada oli mineralnya juga. Terus kita lihat NOAC-nya, kekentalan 100 nya angkanya 12, ini 9. Terus ini oli unsoil synthetic series 100% sintetik, bahan PAO nya sampai 30%, tapi ada hydrogenated base oil yang sampai 30%, padahal ini oli mineral. Jadi 50-50 mineral, tapi kok disebut 100% sintetik. Tapi dari apa volatility-nya kayaknya angkanya bagus, ada yang sampai 4,1 juga. Ini cukup bagus angkanya. Jadi jelas ya, omongan sales itu nggak bisa dipercaya. Dua oli kita cari yang kekentalannya sama. Toh kita ini kalau cari oli ya pastinya milih kekentalannya yang ringnya sekian ya, nggak sampai ekstrim kan. 10W40 ya 10W40. Nah, kita lihatlah ringnya. Untuk oli yang ring kekentalan sama, kalau bisa sih cari yang sama ngeblok ya, biar tahu kualitasnya gimana. Nah, untuk yang ring kekentalan sama dari SAE nya itu kita lihat oli mana yang flash point-nya itu paling tinggi. Kalau yang paling tinggi berarti bahannya itu paling sintetik. Terus apa? Selain itu kita juga bisa lihat angka penguapannya. Yang lebih mudah menguap yang mana? Cuma ya memang sayang ya, penulis kan sudah bolak-balik bilang dia data sheet itu nggak ada gunanya. Ya karena itu juga, karena apa? Data NOAC ini, data penguapan ini jarang ditampilkan di oli itu. Oli Pertamina ya juga nggak pernah ya menunjukkan data NOAC-nya, tapi ya tetap penulis pakai ya karena dipakainya enak. Terus data flash point juga kadang jarang disebut ya. Flash point itu padahal dia menunjukkan seberapa murninya oli itu. Tapi ya seperti penulis jelaskan sebelumnya, ini kalau kita cari berdasarkan bahan, kita mau yang paling sintetis karena motor kita misalnya punya penyakit vampir oli. Nah, tentunya kan harus cari yang kemampuan penguapannya paling sedikit, nyari yang paling sintetis. Soalnya ya itu biar olinya nggak mudah menguap. Padahal misalnya ya kita ini pingin oli yang encer-enceri gitu, oli paling encer tapi yang jarang menguap, misal kayak gitu. Soalnya penulis sendiri bukan penggemar oli encer ya, misal pingin oli encer ya, berarti kita tinggal bandingkan oli-oli yang encer ini. Kita lihat data penguapannya berapa. Kalau ngaku-ngaku sintetik tapi nggak menampilkan data penguapan, anggap itu oli palsu, oli mineral paling itu. Soalnya kalau oli sintetik keunggulannya adalah yaitu flash point-nya tinggi, terus penguapannya juga rendah, nggak cepat habis kalau diuapkan.
Ya kita lihat dari data itunya, kita bandingkan. Loh, kalau misalnya mencurigakan, loh kok cuma 200 derajat apa flash point-nya, ini pasti mineral, ngaku-ngaku sintetik, ini nggak peduli mereknya liqui moly atau apa, paling ya gitu. Contoh ada liqui moly ya yang disebut sintetik, tapi kok penguapannya 10%. Wah besar itu 10%. 10% itu kelasnya mineral itu. Ya kita harus curiga, harus kita lihat banyak. Ternyata bener, emang banyak ada mineralnya kok gitu ya. Ya kita harus hati-hati lah, jangan gampang percaya omongan sales. Omongan sales itu kadang menipu, apalagi omongnya lewat Facebook. Wis Bro Adi ini salah satu contohnya ya. Ya jadi intinya kita kalau pingin lihat bahan olinya ya, pingin memastikan ya, misalnya apa maniak pingin oli harus sintetik pak, yang paling sintetik, yang paling bagus sifatnya, kita harus perhatikan ya minim dari kalau ada di safety data sheet ya kita lihat di safety data sheet, kita lihat ada nggak kata-kata parafin, hidrogenated, hidrocracked, terus apa lagi itu parafin, symbol, pokoknya sifat-sifatnya oli mineral lah. Kalau ada tulisan kata-kata mineral ya wis yakinlah itu oli mineral, ada oli mineralnya, ada campuran oli mineralnya, blended ya, bukan fully sintetik tapi blended ya. Jangan percaya omongan sales. Terus kemudian kita perhatikan dari data flash point-nya. Flash point-nya oli sintetik itu tinggi. Jadi kemampuan oli sintetik itu terutama adalah operasi suhu rentang operasinya yang tinggi. Oli sintetik itu mampu bekerja di suhu yang lebih tinggi daripada oli mineral. Oleh karena itu flash point-nya tinggi. Jadi perhatikan apakah flash point-nya tinggi atau enggak. Flash point-nya di atas 300 derajat lah ya. Kalau ukuran 200 derajat itu ukuran mineral itu. Jadi ya perhatikanlah ukuran mineralnya. Terus sudah gitu perhatikan juga tadi NOAK ya, volatility-nya. Jadi NOAK volatility ini apa sih namanya, lupa. Jadi NOAK itu makin sintetik makin sulit untuk menguap untuk kekentalan yang sama ya. Nah, kalau kekentalannya olinya encer ya, walau itu olinya sintetik sekalipun ya mudah menguap. Kita cari perbandingannya dari angka yang hampir sama lah. Kalau misalnya olinya encer, itu kita bandingkan dengan yang encer juga. Kita lihat mana yang lebih baik. Kalau sampai angkanya tinggi, nah kita harus curiga. Ini jangan-jangan oli mineral ini. Jadi kita lihatlah perbandingannya dari oli yang kita yakin banget itu adalah fully sintetik. Susah ya kalau merek sekarang. Yowes, anggap aja merek itulah wis. Merek Redline lah wis. Anggap aja Redline ini kalau buat olinya fully sintetik, beneran fully sintetik. Kita bandingkan dengan datanya Redline lah. Redline ini misalnya angkanya segini, yang merek ini kok ternyata segini, kita harus curiga. Jadi ya itulah, karena toh kita pengennya butuh adalah oli sintetik. Misalnya ya
kita butuh oli yang tahan dengan suhu tinggi. Maka ya kita harus perhatikan spesifikasi. Pabrikan kan kadang nakal, nggak melampirkan data NOAK-nya. Ya kita bisa pakai bandingkan data flash point-nya. Kalau sampai dua-duanya nggak nampilkan, kita ya terpaksa cuma bisa lihat di data safety datasheet. Nah, kalau di safety datasheet-nya nggak ada ya, untuk amannya jangan pakai oli itu. Itu artinya pabriknya ingin menyembunyikan sesuatu, nggak berani jujur. Jadi aja kayak Liquimoli itu loh, yang padahal jelas-jelas ada campuran mineral sama sales disebut oli sintetik. Ya, kayak gitu faktanya. Sales berani bohong. Bohong yang padahal jelas-jelas pabriknya nyebut oli mineral disebut oli sintetik. Jelas-jelas blended disebut fully sintetik. Ya ya gimana lagi ya, namanya sales ya. Bohong nggak tabu untuk mereka. Ya wis lah, begitu aja ya. Intinya kita bisa lah membandingkan spesifikasi oli satu dengan yang lain untuk menentukan apakah ini benar olinya fully sintetik atau enggak. Tapi kembali lagi ya, namanya kendaraan macam-macam. Nggak harus oli yang fully sintetik saja yang cocok untuk motor kita. Ada yang butuhnya oli mineral, ada yang memang karena oli fully sintetiknya ini campuran aditifnya kurang sehingga kemampuannya rendah, ada. Jadi ya kembali lagi, kalau misalnya danyanya pas-pasan terus pilihannya sedikit, ya kita harus dari coba-coba ya, mau gimana lagi. Dan dari yang menurut coba, enggak selalu oli ada tulisannya fully sintetik lebih bagus. Apalagi yang rekomendasi pabrikan, jelek semua itu. Ya wis lah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.